Tumbuhan berbunga mengalami proses reproduksi yang unik, yaitu dengan terjadinya 2 kali pembuahan atau pembuahan ganda. Pembuahan ganda ini terjadi di antara organ reproduksi jantan atau gametofit jantan dan organ reproduksi betina atau gametofit betina. Sebelum fertilisasi terjadi, ovul mengalami beberapa perubahan. Ovul mengandung satu sel reproduktif yang diketahui sebagai megaspora atau sel induk. Sel ini bersifat diploid dan mengalami meiosis menghasilkan 4 sel megaspora. Di sebagian besar spesies, 3 megaspora terdegenerasi atau mati, sehingga hanya 1 sel megaspora yang bertahan. Satu sel megaspora ini membesar dan mengalami 3 kali mitosis untuk memproduksi 8 inti haploid. Pembelahan inti tersebut tidak diikuti dengan pembelahan sitoplasma atau disebut kariokinesis. Struktur komplit ini dikenal dengan sel kantung embrio atau sel kandung lembaga. Di dalam kantung embrio yang matang, dinding sel mulai terbentuk di antara 3 inti sel yang dinamakan sel antipodal. Sel antipodal terbentuk di seberang bukaan ovul yang bernama mikrofil. 3 sel lainnya tepat terbentuk di atas mikrofil. 2 di antaranya sinergit dan satunya adalah sel telur atau ovum. 2 inti lainnya terdapat di tengah ovul, yaitu 2 inti polar yang bersatu disebut inti kandung lembaga sekunder. Sel telur dan inti kandung lembaga sekunder inilah yang akan menjadi bagian dari fertilisasi ganda. Agar terjadi pembuahan ganda, gamet jantan harus mengalami perjalanan dari anter ke kantung embrio yang berada di organ reproduktif betina. Inti serbuk sari akan mengalami kariokinesis yang menghasilkan 2 inti, yaitu 1 inti vegetatif dan 1 inti generatif. Untuk mencapai kantung embrio, butir serbuk sari harus mendarat di stigma. Peristiwa ini disebut dengan penyerbukan. Ketika mendarat, butir serbuk sari akan mulai bergeminasi. Sel tabung membentuk struktur panjang ke bawah stilus, lalu menuju ovarium. Inti generatif tepat berada di belakang inti vegetatif. Ketika sudah dekat di ovarium, inti generatif membelah lagi secara kariokinesis sehingga menghasilkan 2 inti. Tabung serbuk sari mencapai mikrofil dan melepaskan sel sperma ke dalam kantung embrio. Inti sperma 1 akan membuahi sel telur atau ovum menghasilkan zigot yang bersifat diploid. Zigot akan berkembang menjadi embrio. Inti sperma 2 akan membuahi inti kandung lembaga sekunder dan menghasilkan endosperma yang bersifat triploid. Endosperma berfungsi sebagai cadangan makanan bagi embrio.